Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga Allah berkenan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah suasana sangat cerah. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah melaksanakan salat subuh, baik yang dilaksanakan secara fardiyah sendiri-sendiri maupun berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan hingga saat ini benar-benar menjadi ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu pernyataan yang sangat menarik dari guru saya yang mengatakan bahwa setiap muslim, sebagaimana firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang bisa kita lacak, bisa kita baca, semuanya dijanjikan oleh Allah akan memperoleh kenikmatan yang tertinggi. Dan tentu saja kenikmatan yang tertinggi dari Allah itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dengan amal-amal solehnya akan mendapatkan pahala, dan akumulasi dari pahala itu yang akan menjadi tiket seorang muslim dan setiap orang muslim yang ada dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa perolehan surga itu semata-mata karena maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengutip hadis Nabi mengatakan bahwa Rasulullah pun itu mendapatkan surga karena maghfirah dan rahmatnya. Jadi bukan karena statusnya sebagai Rasulullah atau karena amal-amal soleh yang dikerjakannya yang diasumsikan oleh siapapun sebagai amal soleh. Karena kita tidak tahu apakah amal soleh yang kita sebut sebagai amal soleh kita itu benar-benar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu berharap mudah-mudahan segala macam kesalahan yang kita lakukan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga maghfirah dan rahmat Allah itu akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai akibat dari perolehan maghfirah dan rahmat Allah itulah kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan secara sederhana ada ungkapan begini: orang yang di dalam hidupnya itu mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah, di dunia dia akan menjadi orang yang tenang, nyaman, dan damai. Hatinya itu selalu bersih, jernih, dan tindakannya pun juga selalu mengisyaratkan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki ketenangan hati yang luar biasa. Ya karena zikrullahnya luar biasa, maka
dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan ini jaminan dari Allah. Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, dikatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang, damai, tentram. Dan keterangan yang ada di dalam hati kita, ketentraman dan kedamaian yang ada di dalam hati kita, itu yang membuat kita semakin nyaman untuk melakukan sesuatu, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang enak, nyaman, menenteramkan. Karena jiwa yang tentram itulah yang kemudian mengakibatkan kita itu menjadi orang yang selalu mendapatkan kesenangan hidup, karena kesenangan hidup itu terletak pada ketenangan jiwa itu. Termasuk ketika kita bersikap qanaah. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan nrimo ing pandum. Terima apa yang kita dapatkan dari Allah, terimalah apa yang diberikan oleh Allah sebagai sesuatu yang kita persepsi sebagai sesuatu yang positif. Kita selalu akan bisa berpikir positif, punya positive thinking, untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, sehingga tidak pernah seorang yang punya jiwa yang tenang itu punya keluhan terhadap apapun yang didapatkan dari Allah, sehingga ketika menghadapi apapun peristiwa yang terjadi, dia akan selalu bisa mengembalikan bahwa semuanya ini datang dari Allah dengan istirja'nya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang selalu saya sampaikan dalam proses edukasi saya ketika saya beri pengajian. Musibah apapun yang kita terima, seperti hari ini, seperti saat ini yang disebut sebagai wabah COVID-19, kita terima saja. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk menyapa diri kita. Kembalikan semua kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu persis bagaimana endingnya, kapan itu akan berakhir, dan seperti apa yang akan terjadi pada diri kita. Serahkan semua kepada Allah dengan sikap tawakal. Kita harus berusaha sekuat kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Tapi jangan lupa kita harus juga berdoa kepada Allah, karena semuanya itu bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung, dan itu sikap tauhid kita yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita tidak perlu kita sikapi dengan sikap yang tidak baik. Jangan sampai ada sikap yang tidak baik pada diri kita. Jangan pernah kita punya negative thinking, punya pemikiran yang negatif, sedih, bahkan nelongso dalam bahasa Jawa ketika mendapatkan musibah. Kalau seperti yang sekarang ini, banyak disikapi oleh orang sebagai sesuatu yang membuat dirinya sedih. Yang memang ada sekian banyak akibat dari wabah COVID-19 itu, dan dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik saja itu, kesehatan mental juga begitu. Banyak orang yang resah, gelisah, cemas, dan bahkan panik menghadapi musibah yang semacam ini, dan akibatnya rentan orang itu akan sakit. Jadi banyak dokter dari teman-teman saya yang mengatakan seorang yang mengalami kecemasan yang berlebihan dan bahkan panik ketika menghadapi sesuatu itu rentan terkena penyakit. Ya Allah alam. Saya juga tidak tahu ilmunya ya, tetapi saya rasakan sebagai sebuah pengalaman hidup. Ketika jiwa kita itu tenang karena kita ingat kepada Allah, rasa-rasanya badan itu enak, ya. Tetapi banyak orang yang ketika menyikapi hidup ini dengan tidak tenang, sehingga dia menjadi selalu resah dan gelisah, itu mudah sekali terserang penyakit, yang macam-macam penyakitnya. Dan itulah yang kemudian harus kita sikapi dengan baik. Ketika kita tahu bahwa ketika kita tidak bisa bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah dan bisa membuat kita gelisah, itu menciptakan peluang pada diri kita sendiri untuk sakit. Sementara kalau orang itu bersyukur dan bahkan bersabar untuk bisa meraih sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan, dia dambakan, dia cita-citakan, dengan proses yang terus berjalan, insya Allah
orang itu akan tenang di dalam menghadapi hidup. Dan inilah yang sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya mendapatkan sebuah pemahaman yang luar biasa ketika membaca firman Allah yang terdapat di dalam surah Fatir, tepatnya pada ayat 32. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi ada simpulan yang bagus itu di dalam rangkaian ayat ini dengan kata-kata dzalika huwal fadlul kabir. Berkali-kali saya renungkan ayat ini. Allah mengatakan dengan kata-kata summa. Orang Jawa mengatakan summa itu artinya sak banjuri. Artinya apa di sini? Ada sesuatu yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Kemudian dikatakan kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini pernyataan Allah. Nah, kitab di sini sering diartikan sebagai buku, tapi ada yang menafsirkan sebagai catatan-catatan. Ada sesuatu yang telah tertulis sebagai bagian dari takdir Allah, dan itulah yang akan terjadi pada diri manusia. Lalu di antara mereka ada orang yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran dengan dzalimun li nafsih. Ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada orang yang ada di pertengahan, muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika, yang demikian itu, huwal fadlul kabir, adalah karunia Allah yang amat besar. Di sini para ulama mengatakan Allah menyatakan betapa agung kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah dicurahkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pilihan Allah kepada mereka lantaran mereka umat yang dikatakan umat yang sempurna akalnya. Yang sempurna dengan akalnya. Memiliki pemikiran yang terbaik, hati yang lembut, dan jiwa yang bersih. Ini yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan. Dan secara khusus Allah mewariskan kitab yang berisi kebenaran dan hidayah hakiki. Yang di dalam kitab tafsir dikatakan apa maksudnya, yaitu Al-Quran kepada mereka. Kitab suci yang juga telah memuat kandungan yang hak. Dan Allah mewariskan kitab yang berisi kebenaran hidayah hakiki. Kepada siapa? Kepada mereka, orang-orang yang terpilih itu. Nah, kitab suci yang telah memuat kandungan yang ada di dalam kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Sebab kitab-kitab itu sudah tidak relevan lagi untuk menjadi hidayah atau panduan bagi umat manusia karena telah terintervensi oleh campur tangan manusia yang di dalam bahasa tafsir disebut telah mengalami takhrib, perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia. Ya, saya mohon maaf ya. Ini bukan soal toleransi dan bukan toleransi, ini keyakinan yang harus kita tumbuhkan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasul Allah. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, itu diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Dan
sekarang ini kalau kita jumpai misalnya, kalau Zabur kan kitabnya sudah tidak kita temukan. Nah, Taurat dan Injil kita temukan sebagai kitab yang kemudian menjelma menjadi kitab-kitab yang diyakini oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani dengan sebutan yang bermacam-macam. Dan dua kitab itu diyakini oleh orang-orang Islam sebagai kitab yang sudah mengalami takhrif, mengalami perubahan. Dan oleh karena itu, prinsip-prinsip tauhidnya itu bisa menjadi tercemar karena perubahan yang dilakukan oleh umat manusia karena ulah tangan mereka. Ini bukan soal toleransi, ini satu sikap yang mesti harus diyakini oleh setiap orang. Saya sering katakan, wah, Anda kurang toleran. Bukan soal toleransi dan bukan toleransi. Ini sebuah sikap yang harus kita yakini sebagai sebuah sikap yang benar. Bahwa kita tidak boleh membenci orang lain, iya. Kita harus mengakui keberadaan mereka, iya. Tapi kita jangan membenarkan apa yang mereka benarkan itu karena ada nilai-nilai tauhid yang hilang di situ, yang kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman yang masuk pada wilayah syirik. Ketika kitab-kitab itu mengalami perubahan, dan saya tidak mengatakan bahwa saya membenci siapapun. Saya mengatakan ada rujukan yang lebih tepat untuk kita jadikan rujukan, yaitu kitab suci Al-Quran. Itu saja sebagai seorang muslim kita harus yakin. Jadi kitab itu sudah menjadi kitab yang tidak orisinal lagi karena campur tangan manusia. Nah, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran surah Fatir ayat 32 yang dikatakan oleh Allah dengan bahasa yang sederhana, Dalika, kata-kata dalika itu penegasan. Dalika itulah, seperti itulah, demikianlah. Dalika apa? Huwa al-fadlul kabir. Dialah apa? Kitab suci Al-Quran itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu Allah mengklasifikasikan orang-orang yang menerima Al-Quran, di sini kita sebut saja kaum muslimin, menjadi 3 macam kelompok. Yang pertama adalah orang yang disebut dengan dzalimun li nafsi, kelompok yang kedua disebut muqtasid, dan yang terakhir, yang ketiga disebut dengan sabiqum bil khairat. Dan ada kata-kata yang lebih penting untuk kita pahami, biiznillah, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Semua terjadi karena izin Allah. Yang pertama, siapa? Ya, ini yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan yang seringkali saya sebut berkali-kali. Orang yang disebut dengan dzalimun nafsi. Nah, makna dzalimun nafsi itu merupakan sebutan bagi orang Islam yang berbuat taksir. Taksir itu amaliyahnya kurang baik, tidak maksimal. Jadi kalau bahasa sehari-hari, kurang optimal di dalam beramal. Jadi taksirnya di dalam sebagian kewajiban ditambah dengan tindakan-tindakan berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan. Termasuk orang-orang itu bisa melakukan dosa-dosa besar. Atau dengan kata lain, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, dia mengatakan orang-orang yang taat kepada Allah, saya ini taat kepada Allah, tetapi dia juga berbuat maksiat kepada Allah. Nah, karakter dari golongan ini tertuang misalnya di dalam firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 102. Ini saya kutip dari kitab Adwaul Bayan yang ditulis oleh Imam As-Singkiti pada juz 6 halaman 164. Dinyatakan oleh Allah di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara
sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Nah, di sini ada kata-kata asa. Barangkali atau mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Tapi itu semua terserah kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mereka bertaubat itu baik, tetapi ada yang tidak mau bertaubat, dan saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan, taubat itu harus kita sadari dengan kesadaran yang tinggi, dan itulah yang kemudian mengakibatkan kita tidak berani mengulangi perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Yang kita sebut dengan taubatan nasuha. Kita sadar bahwa kita telah berbuat tidak baik, lalu tidak mengulangi perbuatan kita yang tidak baik. Dan betul-betul kita sadar bahwa apa yang tidak kita ulangi itu adalah bagian dari sikap kita untuk tidak mau berbuat salah lagi. Titik. Lalu kemudian kita sadar bahwa hanya dengan berbuat baiklah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang telah melakukan taubat dengan konsep taubatan nasuha. Nah, yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan ada istilah al-muqtasid. Siapa al-muqtasid itu? Nah, al-muqtasid itu secara sederhana dikatakan oleh para mufassir, yaitu orang-orang yang termasuk di dalam istilah ini, mereka yang taat kepada Allah tanpa melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dalam bahasa sederhana oleh para ahli tafsir dikatakan mereka tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak melakukan penyempurnaan amal solehnya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan istilah ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah apa adanya. Tidak lebih dari itu. Ini yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab-kitab tafsir. Atau dalam pengertian lain, Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwa orang-orang yang disebut al-muqtasid itu adalah orang-orang yang telah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang memang harus mereka laksanakan, mau meninggalkan perbuatan haram, namun masih diselingi dengan meninggalkan sejumlah amalan sunnah dan melakukan tindakan-tindakan yang disebut tindakan yang makruh. Nah, apa saja tindakan yang makruh itu nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Nah, kemudian golongan yang ketiga yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Nah, kelompok ini punya ciri menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi muharramat, larangan-larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang punya kesadaran penuh untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah pada dirinya dan mau menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, selain itu, keistimewaan yang tidak lepas dari diri mereka adalah kemauan untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan yang tidak wajib untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan juga amalan-amalan sunnah untuk menjauhi dosa-dosa besar dan dosa kecil. Oleh karena itu orang yang seperti ini adalah orang yang selalu berhati-hati untuk tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang bisa bermuara pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan selalu mencoba untuk mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, ini yang saya kutip dari kitab tafsir Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Imam Al-Jazairi pada juz 2 halaman 1062. Nah, ada kajian lain, yaitu kajian yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Nah, ketika Al-Qurtubi mengetengahkan sekian banyak pendapat ulama berkaitan dengan sifat-sifat yang mengait dengan tiga golongan itu, Dhalimun nafsi, al-muqtasid, dan sabiqum bil khairat, dikatakan oleh
Imam Al-Qurtubi dengan kata-kata, dengan rangkaian penjelasan yang sangat menarik. Sehingga saya berpendapat bahwa kajian ini bisa kita jadikan sebagai cermin dan bahan muhasabah, bahan introspeksi bagi seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah ia itu termasuk dalam golongan yang pertama, ya, yang disebut dzalimun nafsi, golongan yang ada di pertengahan, al-muqtasid, atau menempati posisi yang terbaik dalam sikap, perkataan dan tindakannya yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang beriman, mari kita coba untuk mengingat janji-janji Allah pada diri kita. Allah menjelaskan bahwa Allah menjanjikan apa yang disebut jannatun na'im terhadap semua orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, kita sebut misalnya di dalam surat Fatir ayat 33, ayat selanjutnya, Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka surga Aden, jannatu Aden, surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang lei emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Ini sebuah metafor yang luar biasa. Sutra, mutiara, emas itu kan perhiasan yang sangat menarik, dan itu metafor yang sangat menarik. Betapa orang itu akan dapat kenikmatan yang luar biasa dengan metafor-metafor, dengan perumpamaan-perumpamaan yang seperti itu. Saya membaca di dalam kitab Amthalul Quran, itu ada kajian-kajian yang luar biasa. Bagaimana Allah membuat perumpamaan-perumpamaan dengan perumpamaan yang sangat indah dan menarik untuk dikaji. Nah, janji Allah berupa jannatun na'im kepada semua orang yang beriman digapai pertama kali berdasarkan urutan pada ayat yang oleh kelompok mufasir dijelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Yang pertama, dzalimun nafsi. Orang-orang yang disebut zalim pada dirinya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat ini termasuk ayat yang betul-betul bisa kita pahami sebagai kemurahan dari Allah. Orang yang zalim pun masih punya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah ketika mereka mau bertobat atas kezaliman yang mereka lakukan. Dan ayat-ayat seperti itu sangat membekas ketika kita baca. Allah membangun optimisme. Tidak ada satu posisi pun yang ditempati oleh orang Islam yang betul-betul orang Islam itu sudah kehilangan peluang untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Sehingga ayat ini bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa pelaku dosa besar pun tidak akan kekal abadi di neraka ketika mereka itu masih melakukan tindakan-tindakan yang baik di dunia. Masih ada peluang sekecil apapun untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, dan pada saatnya rahmatnya itu mendahului azabnya. Dan bukan tidak mungkin orang-orang itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kemudian dengan rahmat Allah orang itu akan mendapatkan surga, meskipun peluangnya adalah peluang yang sangat kecil. Karena itu orang-orang kafir itu jelas balasan bagi mereka adalah neraka. Tetapi ketika mereka bertaubat dari kekafirannya dan kemudian masuk Islam, taubatnya betul-betul menjadi taubatan nasuha, Allah akan memberikan maghfirah, dan maghfirah itulah yang kemudian mengakibatkan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam surat Fatir ayat 36 sampai ayat 37 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Kadzalika najzi kulla kafur.
Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalan nu'ammirkum. Sini dikatakan dengan bahasa yang tegas, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu. Dikatakan di sini fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Dan orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak, orang diilustrasikan di dalam ayat ini, mereka di sana berteriak di dalam neraka itu, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir lagi bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ini peringatan dari Allah. Allah itu sudah memberi kesempatan bagi orang-orang kafir itu bertaubat, dan sudah memberi peluang untuk bisa bersama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah bertaubat, karena ada nadir, ada beri peringatan. Siapa? Rasulullah, Rasul Allah. Kemudian Allah menegaskan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi kalau kezaliman itu tetap ada di dalam diri mereka, nasirnya, penolongnya tidak akan ada. Saya mengutip keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang punya komentar tentang ayat ini. Allah menyatakan tentang besarnya kemurahan dan kenikmatan dengan memilih siapa saja yang Dia kehendaki untuk masuk Islam, dengan mencakup tiga golongan, tiga kelompok itu secara keseluruhan. Dhalimun li nafsi, al-muqtasid sini, dan yang ketiga sabiqum bil khairat. Setiap orang yang telah memperoleh hidayah Allah, tempat kembali adalah jannah, surga. Kendati golongan pertama yang disebut dhalimun nafsi akan mengalami siksa atas perbuatan zalim yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Ini yang saya kutip dari kitab yang berjudul Kutub Warasail bin Kunuzil Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr pada juz 1 halaman 282. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dinyatakan Allah bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Islam itu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah dengan klasifikasi yang disebut di dalam ayat itu dengan kata-kata dzalimun nafsi, al-muqtasid, dan sabiqul khairat. Ini berbeda dengan kondisi ahlul kitab. Mereka hanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan yang disebut al-muqtasid dalam beramal, dan kedua golongan mayoritas adalah orang-orang yang amalannya buruk. Nah, ini kelompoknya itu adalah kelompok al-muqtasid dan dhalimun nafsi. Mereka tidak ada yang masuk dalam kelompok sabiqum bil khairat. Bisa kita baca misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 66, di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum aqamut taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Jadi ada sebutan yang berbeda dari golongan Alkitab. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang disebut al-muqtasid, golongan yang ada di pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Nah, ini sesuatu yang dijelaskan oleh Allah berbeda dengan ayat yang terdapat di dalam surat Fatir ayat 32 itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa
Kata zalimun li nafsi itu didahulukan penyebutannya di dalam ayat ini sebelum al-muqtasid dan sabiqum bil khairat. Mengapa klasifikasi zalimun nafsi dikedepankan dalam memperoleh janji jannatun na'im dibandingkan dua golongan yang lainnya yang disebut dengan al-muqtasid dan sabiqum bil khairat? Padahal merupakan tingkatan manusia yang terendah dari tiga golongan yang ada. Nah, para ulama telah mencoba menganalisis penyebabnya. Ada sebagian ulama yang punya pendapat supaya golongan pertama itu tidak mengalami keputusasaan dari rahmat Allah. Dan golongan sabiqum bil khairat tidak silo dan terpedaya dengan amalannya sendiri. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan alasan mendahulukan golongan dzalimun lin nafsi lantaran mayoritas penghuni surga berasal dari golongan itu. Sebab orang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat jumlahnya itu sangat sedikit. Jadi kalau kita bicara sabiqun khairat itu minoritas. Al-muqtasid pertengahan itu juga tidak terlalu banyak. Yang terbanyak itu dikatakan dzalimun lin nafsi. Dan bisa kita baca nanti di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Shad ayatnya ayat 24. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad dzalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daawudu annama fatannahu wastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Di sini terkait firman Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Dan Nabi Daud pun mengetahui bahwa dikatakan di sini, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ini firman Allah pada Nabi Daud, dan di dalam kitab tafsir memang dijelaskan dengan panjang lebar. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang di masyarakat itu terjadi, ya kelompok dzalimun lin nafsi itu kelompok mayoritas. Dan itulah yang harus kita pandu untuk selalu mau sadar terhadap kezaliman yang mereka lakukan dan segera bertaubat kepada Allah. Nah, bahkan dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini saya kutip pada juz 14 halaman 304, Imam Al-Qurtubi memaparkan pendapat-pendapat ulama yang terkait dengan masalah ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini dan apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, kesimpulan dari pelajaran ini dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat itu adalah yang pertama, di dalam ayat itu Allah telah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW, telah memuliakan kita umat Muhammad itu dengan memberi anugerah kepada kita berupa kitab suci Al-Quran yang memuat kebenaran dan hidayah yang juga terdapat di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan anugerah Allah itu lebih luas dibandingkan umat-umat terdahulu. Ini kemurahan Allah. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin ini terbagi menjadi 3 tingkatan di dalam beramal. Yang pertama, orang-orang yang menzalimi diri mereka, dzalimun nafsi, yaitu orang-orang yang taat pada Allah, tetapi ia masih juga berbuat maksiat pada Allah. Yang kedua, orang yang disebut al-muqtasid, orang yang ada pada posisi transisi, orang-orang yang berada di posisi tengah, yaitu orang-orang yang telah mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perbuatan haram, namun masih diselingi dengan meninggalkan sejumlah amalan sunnah dan melakukan tindakan-tindakan yang makruh, tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Nah, yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang berada pada posisi yang paling ideal. Siapa itu? Yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang sudah punya kemauan kuat untuk mengerjakan seluruh kewajiban yang dibebankan kepada mereka, mengamalkan amalan-amalan sunnah, menjauhi perbuatan-perbuatan makruh, bahkan
menjauhi perbuatan-perbuatan mubah yang bisa berpotensi melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, ayat ini juga menjelaskan arti penting kompetisi. Arti penting berlomba-lomba, musabaqah di dalam kebajikan agar kita bisa menjadi model, role model, teladan bagi umat yang lain, atau dengan kata lain menjadi yang pertama atau yang mengawali dan yang utama. Jadi yang terbaik yang insya Allah kita akan menjadi model bagi orang-orang lain untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang kelima, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat dosa selain kufur dan syirik tidak akan kekal di neraka. Jadi orang-orang kafir dan bahkan musyrik, kalau mereka itu tidak bertobat ya akan masuk neraka. Tapi kalau mau bertobat insya Allah mereka tidak akan kekal di neraka, dan pada saatnya dengan maghfirah, ampunan dan rahmah, kasih sayang Allah, mereka akan menjadi penghuni surga. Ya, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi tiket untuk masuk surga. Tapi ya tentu saja kita tidak akan bersikap minimalis. Jadilah yang disebut sabiqum bil khairat, orang yang paling ideal, minimal muqtasid, yang ada di pertengahan. Ya, jangan sampai memilih menjadi yang minimalis, dzalimun li nafsi. Islam ya Islam, beramal soleh ya amal soleh dilakukan, tetapi masih suka berbuat maksiat. Nah, yang terakhir ayat ini juga menjelaskan tentang kenikmatan surgawi yang nilainya sangat tinggi, dan semuanya itu pada saatnya akan didapatkan oleh setiap orang yang beragama Islam, cepat atau lambat, bergantung pada kualifikasi keberislaman kita masing-masing. Nah, inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dalam kuliah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita beramal soleh sebaik-baiknya, tinggalkan kemaksiatan seoptimal mungkin, dan jadilah kita menjadi orang yang secara optimal berislam untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.